Ya, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita jumpa lagi dalam acara edukasi masalah hukum. Seperti Anda ketahui bahwa kami dari mimbar Mahkamah Kebenaran ingin memberikan masukan kepada masyarakat kita yang selama ini selalu disuguhkan dengan berita yang simpang siur. Saudara yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Guntu Alaremba. Di YouTube maupun di Facebook, nama saya pengacara Guntu Alaremba. Saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang selalu tampil untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait masalah hukum dan kebenaran. Kami tidak terafiliasi dengan siapapun, sehingga kami benar-benar independen. Sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, saya harus memberikan edukasi dan informasi yang objektif, tidak terpengaruh oleh siapapun. Sehari-hari saya sebagai advokat dan juga ketua proteksi pelindungan hukum serta ketua firma hukum Mahkamah Kebenaran. Saudara sebangsa dan setanah air, belakangan ini marak diperbincangkan soal namanya Undang-Undang ITE. Pertama, saya tidak akan terlalu terjebak dengan Undang-Undang ITE karena undang-undangnya sudah dilahirkan dan sudah banyak orang yang menjadi korban terhadap undang-undang tersebut. Negara kita sebagaimana bab 1 pasal 1 ayat 3 Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara kita adalah negara hukum. Karena itu saya hadir di sini untuk memberikan kesadaran hukum kepada seluruh anggota masyarakat. Banyak di luar sana berkembang yang menyalahkan pemerintah sekarang ini terlalu banyak memenjarakan orang karena undang-undang ITE. Sebetulnya bukan karena pemerintah. Menurut saya, karena undang-undangnya sudah ada. Dan undang-undang tersebut yang dibilang namanya Undang-Undang Transaksi Elektronik, ya, itu lahir sejak zamannya pemerintahan SBY. Ketika muncul Bapak Presiden Jokowi sebagai presidennya, undang-undang tersebut direvisi masa tahanannya. Lalu kemudian diterapkan secara benar sebagaimana pesan undang-undang. Saya dalam kesempatan ini ingin memberikan kita masukan sebagai anak negeri. Tolong, jangan kita dibuat jadi seperti apa ini, bola pingpong, dipukul sana, kemudian dipukul sini. Masyarakat ini mengharapkan adanya ketegasan. Saya selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, saya mendukung penuh penerapan undang-undang tersebut. Dan terhadap penegakan yang dilakukan oleh institusi kepolisian, saya juga mendukung. Yang penting, pertama, kepada penyidik dalam hal menegakkan hukum ini, tolong jangan berdasarkan asumsi. Namun, saya keberatan melihat daripada apa yang dibilang masyarakat kita itu, dibilang bahwa penguasa ingin mengekang, ya, ingin mengekang yang namanya kebebasan masyarakat, negara ingin mengekang kebebasan. Sebetulnya tidak. Saya justru prihatin melihat belakangan ini daripada adanya personal yang bola-balik mencaci maki, ya, menghina atau melecehkan pemerintah. Sementara mereka itu bukan siapa-siapa. Ya, contoh saja
saya kasih gambaran, ya, seperti yang dibilang Nur Sugi. Nur Sugi itu menurut pengakuannya cuma tamatan SD, tapi berani tampil mengajari orang-orang yang sudah bergelar profesor, doktor, bahkan melecehkan presiden. Apa dia punya fungsi? Saya bukan merendahkan dia punya pendidikan, tapi kalau pendidikanmu aja cuma tamat SD kok sudah berani, itu kan melecehkan. Emang siapa dia? Pemimpin organisasi bukan, pemimpin partai bukan, dia juga udah punya keahlian, lalu ngajarin orang dari segi agama, padahal tidak pernah mondok. Ini kan nggak benar. Lalu kepada pihak-pihak yang tidak suka dengan pemerintah, seolah membenarkan apa yang Sugi lakukan. Ini menyesatkan. Saya pikir kepolisian memang harus bertindak tegas. Lalu muncul Bapak Profesor Refli Harun, mentang-mentang sebagai ahli hukum tata negara. Mohon maaf Pak, polisi dalam hal ini harus bertindak tegas. Jangan karena profesor yang sudah nyeleneh, sikat saja. Equality before the law, persamaan kedudukan itu ada. Ya, saya setuju bahwa undang-undang dasar kita memberi kebebasan, tapi ingat, ada undang-undang undang-undang tetap membatasi juga kebebasan. Kita tidak boleh. Ini apa? Undang-undang nomor 9 tahun 98. Itu lahir bersamaan dengan lahir reformasi. Jadi mohon maaf, ya, saya ini aktivis, saya ini yang paling sering diteror, yang paling sering dikriminalisasi, bahkan saya sudah pernah dituduh yang enggak. Tapi saya tidak pernah menyerang Jokowi. Saya bukan pendukung, bukan berarti saya ini tangan kanan Jokowi, bukan. Saya objektif, ya. Jadi sekali lagi mohon, bapak-bapak yang di luar sana sedang berbicara, ya, prestasi Anda apa terhadap negara ini? Enggak sombong. Saya punya prestasi sudah cukup. Dahulu saya jadi pengusaha, ya. Saya mempekerjakan orang ratusan, ya. Kemudian setelah itu saya menjadi juru damai, restorator, ya. Menyelesaikan perkara-perkara yang harusnya masuk ke penjara, yang harusnya masuk ke pengadilan, saya selesaikan di luar pengadilan. Saya telah membantu negara dalam hal ini mengurangi biaya, ya, supaya apa? Supaya tidak ada biaya berperkara. Kami telah berusaha memberikan sumbangsi sebagai anak negeri. Tapi yang kayaknya apa, mereka pernah bekerja sebagai aparatur negara, mereka justru menjadi troublemaker. Jadi mohon maaf, Bapak, sampai sekarang saya belum pernah diberikan sedikit pun dana dari negara untuk membantu dalam hal menghalangi atau menghalau yang namanya hoak-hoak. Ya, saya ini kurang apa saya dikriminalisasi oleh pengadilan, oleh kepolisian, oleh kejaksaan. Tapi yang saya serang hanya mengkriminalisasi saya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa rezim itu kan berarti kan adalah merupakan satu apa, pemerintahan yang korup atau yang diktator. Jadi mohon kepada para pengamat, ya, kepada aktivis, coba kita objektif. Jangan hanya bisa menyalahkan. Nanti juga kalau Anda direkrut pasti diam. Ya. Jadi negara kita adalah negara hukum. Setiap orang punya kebebasan, tapi harus juga dihargai bahwa ada undang-undang yang membatasi tentang kebebasan itu. Maksudnya apa? Kebebasan ini jangan sampai kita salah gunakan, kita merampas hak orang lain. Itu yang harus diperhatikan. Jangan kita nih mentang-mentang kita di luar pemerintahan atau kita tidak mendapatkan bagian kue daripada kekuasaan, akhirnya apa? Sesuatu yang baik dan benar kita nganggap bahwa kita ini paling benar. Aduh, sudahlah. Saya sesempul saya tidak pernah mendapatkan subsidi dari negara ya untuk menghalau ini. Saya objektif. Ya, sekarang ini di saat lagi corona, mohon semuanya menahan diri, jangan terlalu ini. Coba, saking pinternya mereka mengimpikan ekonomi harus maju di saat corona. Pada dunia itu loh lagi resesi ekonomi karena virus corona. Saya bukan pembela pemerintah, tapi kalau ini
demi kebenaran saya harus berdiri, saya bicara, ya. Kemudian orang mengatakan undang-undang Omnibus Law harus dibatalkan. Apanya nih jidatmu yang harus dibatalkan? Yang dibatalkan pasalnya kalau memang itu tidak, saya sepakat. Tapi undang-undangnya, masa bangunan sudah berdiri dengan biaya mahal, tahu-tahu kamu mau robohkan? Jangan. Kalau ada yang nggak benar, konstruksinya dipersoalkan. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada generasi muda, kemudian teman-teman penggiat hukum, aktivis, kemudian orang-orang yang dulu di Senayan, cobalah jalankan amanah ini, amanah yang benar. Ya, Anda tidak pernah membayar saya, dan saya tidak pernah disewa oleh siapapun. Ya, tapi bukan berarti saya menolak kalau saya diajak atau diberikan. Saya terima sepanjang itu bukan untuk melakukan hal yang salah. Tapi kalau untuk menyampaikan hal yang benar, saya siap. Ya, saya sudah nggak takut kriminalisasi, udah nggak mempan kriminalisasi dengan saya. Kalau saya omong ini, kemudian Refli Harun akan melaporkan saya, silakan. Kemudian yang namanya Rocky Gerung, ya Rocky Gerung itu troublemaker terbesar. Saya minta, saya imbau kepada aparatur penegak hukum, jangan karena dia ini sering tampil di INC lantas di saya jangan, equal lah. Kalau yang lain disorot silakan sikat aja. Apalagi itu yang atas nama ustadz, ya ceramah agama tapi mereka jadi provokator, itu disikat saja. Gak usah ragu-ragu. Nenek moyang kita suku asli atau anak negeri asli, bukan pendatang dari Timur Tengah, itu berjuang untuk merebut kemerdekaan ini. Kemudian mereka datang sebagai tamu, sudah dikasih karpet merah, tapi saya lihat banyak yang bertingkah, ya memprotes pemerintahan. Apa? Leluhurmu dari sana, dari Arab, ya dari Timur Tengah. Saya bukan rasis, tapi kalau mereka datang jadi troublemaker harus kita lawan. Sebagai masyarakat ya, saudara-saudara saya juga di Islam. Saya pernah berhaji tapi gak ada yang gratis, saya bayar. Pergi ke Arab itu saya bayar. Ya. Jangan karena mereka itu ya sebagai keturunan dari sana lantas kita ikuti, padahal mereka salah. Omongan mereka itu loh gak ada yang mendidik. Rata-rata maunya bermusuhan. Lihat di Timur Tengah sekarang ini, bermusuhan kan? Jangan budaya permusuhan dari Timur Tengah dibawa ke sini. Budaya bangsa kita itu damai, bersahabat, berkeluarga. Tapi semenjak masuknya para provokator ini dengan atas nama agama, ya mereka itu seolah-olah mau ngatur semua ini. Nanti masuk surga juga nggak akan mereka ajak kita. Kita masuk neraka nggak akan kita pengaruhi mereka. Mereka masuk surga nggak akan pernah ajak kita. Sudahlah, ya lebih baik ikuti ulama-ulama yang benar, yang tidak mencaci maki. Namanya ulama tidak pernah mencari kejelekan orang, tidak pernah menyebut kejelekan orang. Jadi kalau ada ceramah agama yang sudah mulai nyenggol pemerintah, sudah mulai nyenggol agama lain, ya saya ini sebagai orang Islam fanatik, maksudnya saya sholat juga, saya puasa juga, saya sunnah juga, ya saya ini membuka pikiran kita. Kalau memang itu agama kita yang paling benar, agama orang lain nggak benar, berarti ya Tuhan itu nggak pintar, bodoh, karena dia menciptakan agama lain. Agama lain itu diciptakan sama Tuhan. Kalau sama-sama diciptakan sama Tuhan, agama lain, berarti itu Tuhan itu kan kita tahu, Tuhan yang maha pintar. Nggak ada satu ajaran yang mengatakan bahwa kamu harus mencela. Saya lihat itu ceramah-ceramah agama yang menghormati agama lain. Rasul Nabi Muhammad itu tidak pernah mengatakan bahwa agama lain salah. Kalau ada orang lain mengatakan agama lain salah, mengkafirkan agama lain, maka dia itu harusnya tidak perlu ada di bumi Nusantara ini. Saya paling benci, ya. Saya kalau bicara masalah hukum, tolong hukum yang kita pakai adalah hukum yang benar, bukan hukum yang menyesatkan. Anda boleh membela tentang apa? Penerapan undang-undang ITE yang berlebihan. Tapi jangan yang disalahkan adalah presiden.